Baiklah, hari ini kita mau melanjutkan materi kita di VB yang berikutnya, yaitu koneksi VBNet ke database MySQL. Jadi kalau sebelumnya kita udah belajar mengkoneksikan VB ke database Access, sekarang kita mau belajar cara mengkoneksikan VBNet ke database MySQL. Nah, sebelum mengkonekkan project VB ke database MySQL, yang pertama sekali kamu lakukan adalah membuat project VB-nya dulu ya, jangan sampai lupa. Kita buat dulu project VB-nya. Di sini saya membuatnya ada form menu utama. Oke, dan di sini masih kosong ya karena hanya contoh. Kemudian ada form 1. Form 1 ini adalah form login. Jadi nanti kita di sini mau login berdasarkan data username dan password yang ada di dalam database. Nah, ketika dijalankan, masukkan user dan password, klik button, maka akan muncul menu utama. Nah, syarat muncul menu utama adalah jika user dan password itu sama dengan yang ada di dalam database. Nah, supaya bisa connect antara database MySQL-nya dan VB-nya, kita harus membuat koneksinya dulu. Nah, setelah kita membuat suatu projectnya, sebelum kita koneksikan, kita buat lagi adalah database-nya. Jangan lupa database, karena database yang mau kita koneksikan. Cara membuat database MySQL, ini sudah kamu pelajari di materi kuliah sebelum-sebelumnya, sudah pasti ada, yaitu kita buat database-nya di localhost ya. Nah, di sini saya sudah ada ini di sini enggak saya terangkan lagi karena ini sudah kamu pelajari. Jika kamu sebelumnya belum paham, silahkan cari tutorialnya sendiri dan buat sendiri. Saya di sini ada tabel login. Oke, saya ambil tabel login di sini, yaitu dengan nama database-nya login dan tabelnya TB login dengan usernya admin dan user, terus passwordnya admin 123, user 123. Silahkan dibuat ini dulu. Nah, kemudian nanti sebelum kita masuk ke koneksi, yang pertama sekali adalah kamu harus menginstal dulu SQL Connector. Jadi untuk menginstal SQL Connector sebenarnya sudah disediakan dari situs resminya MySQL. Ya, di sini ada situs resmi MySQL. Nah, nih. Di sini kamu sebenarnya sudah ada MySQL konektornya, sudah disediakan. Ini boleh kamu install dari sini. Nah, tapi perhatikan, di sini ada versi-versinya dan kecocokannya dengan framework yang ada di laptop masing-masing. Jadi jangan heran kalau udah langkah-langkahnya kamu ikuti, tapi nanti nggak jalan, itu pasti ketidakcocokan antara konektor dengan versi net framework kita. Nah, di sini udah diterangkan nih. Nah, konektor 67 itu supportnya dengan framework 5. Konektor 66 itu supportnya dengan framework 4 ke atas. Nah, di mana kita mau lihat net frameworknya? Itu kita bisa lihat di control panel komputer masing-masing. Control panel program and feature. Nah, di sini kita lihat net frameworknya. Di tempat saya ada net framework 2.0, 3,5 dan 4. Tapi ini yang 4 saya takut tidak jalan semestinya karena ini baru diinstal belakangan. Tapi di sini 3,5 sudah pasti jalan. Karena 3,5 jadi kita harus install yang konektor yang support dengan 3,5. Kita lihat di sini yaitu net framework 5.1, 5.2 itu masih bisa connect dengan net framework 2.0. Berarti kalau connect dengan 2.0, di sini ada juga framework 2.0. Jadi untuk amannya saja kita ambil yang 5.1 ke atas. Artinya tidak 6 ya. Kalau 6 nanti tapi di sini sudah saya install sendiri MySQL Connector 6, 517 dan 51. Ini sebenarnya yang 6 nih diabaikan karena tidak support. Tapi karena ada di sini 51 dan 517, nah ini yang sebenarnya dijalankan. Saya kasih my konektornya, silakan kamu install sendiri. Cara menginstalnya sangat gampang. Oke.
Selanjutnya, setelah net framework dan konektornya sudah matching, dan tadi kita udah buat juga file PB-nya, kita juga udah buat database-nya. Seperti koneksi sebelumnya juga, yang pertama sekali kita lakukan itu adalah membuat modul My Connection. Nah, ada perbedaan sedikit antara My Connection yang di MySQL dengan yang diakses. Nah, di sini import mysql.data.mysql client ya. Ini yang harus diketikkan. Kemudian sama seperti yang sebelumnya, di sini con adalah hanya nama variabel, cmd juga gitu, rd juga gitu. Untuk menginisialisasi MySQL connection tetap ada seperti yang lalu, connection, comment, SQL comment, dan MySQL data reader. Kalau yang kemarin kan ada 4, oleh DB connection, oleh DB comment, oleh DB data reader, dan adapter. Tapi untuk yang MySQL hanya 3 saja sudah bisa. Nah, di sini kita buat sub koneksi. Di sini yang kita panggil dari server. Di sini untuk providernya server sama dengan localhost, database, login. Login ini tadi nama dari database saya. Kemudian ini root dan passwordnya kosong. Ini nanti kamu sesuaikan dengan di sini. Nah, untuk melihatnya kalian bisa masuk ke localhost di dashboardnya, kemudian ke phpMyAdmin. Jangan lupa nyalakan dulu SAMPP-nya kalau kalian pakai SAMPP. Kalau kalian pakai Apache Triad juga silahkan dinyalakan dulu. Di sini ada pengguna itu root ya, dan saya tidak pernah setting password. Jadi makanya di sini dia user ID-nya dia pakai root dan passwordnya tidak ada. Kalau memang punya kalian di sini user ID-nya berbeda dan ada passwordnya, silakan masukkan sesuai masing-masing. Nah, kemudian ini nanti kode programnya. Kode programnya ini nanti bisa kamu coba buat. Nah, kita masuk dulu ke klik My Project. Nah, add reference ya. Punya saya sudah saya add MySQL data. Kalau kamu belum add reference, silakan klik reference, kemudian add. Kalau tadi MySQL konektornya sudah kalian install, nanti setelah diinstal dia akan muncul di sini. Ini kan semua yang udah diinstal di komputer kita. Silahkan kita cari yang bentuknya MySQL. Cari MySQL. Ini dia ya, MySQL titik. Nah, ini yang 6.10 tadi yang sudah saya install, yang ada di laptop saya, bukan yang ini yang saya perlu ya, yang ini atau yang di bawahnya lagi ada tadi yang versi 5.1. Nah, nanti kalau sudah silakan klik OK. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke form 1 ya. Ini kita masuk di form loginnya. Di sini kita ketikkan yaitu seperti rumus-rumus sebelumnya. Import dulu ya, import mysql.data.mysql client. Oke. Kemudian ketikkan public class form 1. Nah, di sini ada ini bukan diketik ya, ini langsung ada biasanya public class dan end class-nya itu jangan sampai hilang. Seperti biasa ada end class-nya. Nah, di sini subprocess login. Subprocess login ini adalah sebuah sub ya. Ini hanya nama sub saja yang nanti mungkin bisa kita panggil. Nah, call koneksi. Kita panggillah koneksi kita tadi. Nah, koneksi kita tadi namanya koneksi. Yang ini yang kita panggil ya. Jadi ini hanya nama sub yang kita panggil. Call koneksi. Nah, if text box 1 titik text sama dengan kosong, kalau text box satunya kosong, maka message box-nya muncul isi nama pengguna Anda. Sebenarnya ini hanya opsional. Kalaupun kita tidak mau menulis ini ya nggak masalah juga, nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena ini hanya pesan sama si pengguna kalau dia belum mengisi text box satunya. Kalau text box satunya kosong, jadi harus diisi. Message box style ini sudah kalian pelajari di VB1. Kemudian, nah jadi kalau misalnya dia belum isi nanti text box satunya, maka text box 1 akan
setelah muncul ini text box satunya akan titik fokus. Coba kita coba ya. Nah, nih kalau masih kosong nih. Nah, kita isi. Nah, itu apa kata dia? Isi nama pengguna Anda. Kalau saya klik Oke, kata sandi juga kosong ya. Nah, jadi dia yang mana yang terakhir di sini kan dua-duanya kosong tadi, text box satunya kosong, text box duanya juga kosong. Maka suruh isi dua-duanya. Jadi dia satu-satu dulu. Kalau misalnya satu yang nggak kita isi, maka hanya akan satu yang muncul pesannya. Misalnya saya nggak ngisi. Nah, itu ya, saya nggak ngisi user. Nah, dia muncul isi nama pengguna. Oke. Nama pengguna Anda salah. Oke. Nah, akan muncul ke sini. Kalau misalnya saya tidak isi password, maka juga akan ini sebenarnya hanya teknis, boleh kamu buat, boleh tidak juga. Karena itu bukan inti dari yang kita maksudkan. Tapi di sini untuk pengetahuan kamu aja, jika text box 2 juga kosong, maka isi kata sandi Anda. Nah, message box cell-nya info. Oke. Kemudian try. Ya, kita masuk ke MySQL comment, hampir sama seperti yang kemarin. Kalau kemarin kan oleh DB comment, sekarang MySQL comment, select bintang form TB login. Kan tadi kita mau ngambil dari tabel login. Jadi select bintang form TB login, where user ID, tadi namanya itu user ID. Kita kembali lagi ke sini. Ke sini ya, tadi di login. Login. Nah, ini user ID sama password. Nah, makanya di sini dibuat dia TB login where user ID. Ini where user ID text box 1, artinya isi text box 1 itu harus sama dengan user ID, yaitu field pertama di dalam database. Kemudian con ya. Ini masih ada nih con. Kemudian cmd execute reader if rd read. Apa rd? Rd itu tadi yang ada di sini. Nah, ini rd. Data reader. Jadi dia dibaca dulu ya. Data readernya dibaca dulu. Jadi rd cmd execute reader if rd-nya itu text box 2. Nah, jadi kalau misalnya passwordnya itu sesuai dengan user ID-nya, maka si form login ini di-hide atau disembunyikan. Yang dimunculkan adalah menu utama, form menu utama. Tapi kalau misalnya salah, else artinya selain itu, kalau kita masukkan selain user ID dan password yang benar, maka akan muncul message box kata sandi Anda salah. Nah, ini kan 16 kode untuk kode yang seperti ini, nah, tapi dia kode 16. Nah, text box 2 kosong, text box 2-nya fokus, artinya memang salah gitu. Atau nama penggunanya yang salah, nama pengguna Anda salah, artinya nggak cocok ya antara password dan nama pengguna, entah itu nama passwordnya yang salah. Kalau text box 2 tadi kan sandi yang salah, kalau text box 1 kan nama pengguna yang salah. Nah, muncul juga nama pengguna Anda salah. Jadi salah satunya salah, maka kalau misalnya text box 2 yang salah, kata sandi yang salah, text box 1 yang salah, nama pengguna yang salah, maka akan muncul juga di sana keterangan kesalahan yang kita buat. Nah, nanti jangan lupa diklik button panggil proses loginnya. Nah, yang tadi kan hanya sub, sementara yang ini kan dipanggil itu proses login. Proses login ini tadi subnya sudah kita buat di sini, sub proses login. Oke, kalau kita jalankan ini. Nah, misalnya usernya salah lah kita buat. Aku. Passwordnya benar. Tadi apa? Admin 1, 2, 3. Ini kalau misalnya nanti kamu mau buat bintang-bintang itu silakan pakai udah tau lah saya rasa ya, buatnya dari properties diganti dengan bintang-bintang atau karakter yang lainnya. Kita klik button, pasti salah. Apa yang salah? Nama pengguna Anda salah, karena nama penggunanya bukan aku ya. Nama penggunanya apa? Admin ya. Kalau admin 1, 2, 3 passwordnya. Kalau misalnya adminnya benar, admin
Sementara di sini passwordnya salah. Coba kita klik. Maka kata sandi Anda salah. Tapi kalau kita buat benar, admin 123, maka akan muncul menu utama. Oke, jadi untuk melihat rumus keseluruhan, saya kasih tunjuk rumus keseluruhannya. Silakan nanti kamu buat. Yang pertama yang ini, saya besarkan aja. Oh, atau kalau dibesarkan nggak kelihatan ya, gini aja. Nah, nanti bisa kamu capture dulu dari video, terus kamu zoom ya. Jadi kalau memang mau belajar itu memang harus seperti itu. Saya tidak akan sediakan supaya kamu ketik sendiri. Kemudian kalau kita masuk ke sini, font 1, nah ini codingnya. Ini codingnya, kalau dibesarkan nanti dia nggak kelihatan ya. Ini, kemudian kita pindah ke bawah. Oke, sampai di sini.